Halo semuanya, balik lagi sama gue Facha Taramzi dan juga gue Frisley Herlin. Dan gue Acong Imut. Emang lu gue tanya Cong? Kan gue dan juga. Ya biar pas FIFA Talk bus mukanya tiga-tiganya lung. Gak bisa. Gak muka gue bilang ulang. Gak bisa. Halo semuanya, balik lagi sama aku Frisley Herlin. Dan gue Facha Taramzi. Balik dan lagi ke FIFA Talk. Talk. Ikutan. Nah. Langsung. Lah kan maksudnya FIFA Chong Talk emang mau dilanjutin gak? Kaget. Emang di sini gangguan lagi banyak. Oke, jadi di FIFA Talk kali ini kita mau ngebahas apa Cong? Lampor. Apa tuh Apa lampor? itu lampor? Jadi itu tuh setan Jawa katanya yang pakai keranda. Pakai keranda, maksudnya katanya bawa gimana? keranda. Bawa keranda apa dipakai ke badan? Iya, apa gimana kerandanya coba? Dipakai di kepala kah atau? Nah, mungkin keranda terbang kan kita nggak tahu ya. Kan Kok setan kita nggak tahu? Iya bener, keranda Keranda terbang. terbang. Oh benar keranda terbang. Iya. Itu tuh di Jawa. Sebenarnya pertama kali katanya kejadiannya itu di Malaysia. Di Malaysia. Sempet dulu tuh isu-isu yang beredar tuh Malaysia. sempat viral dulu tuh gara-gara yang Malaysia. Iya, tuh. video di Malaysia. Van tolong tutup pintu dapur bawah. Ya, Soalnya jinnya jinnya lampor kadang nyampe sini gitu. Ya. Jangan gitu. Bisa. Jangan gitu. Ntar malam Masih inget, Jawa, Cong. masih di Jawa. Iya gitu. gitu. Tapi kalau misalnya tentang lampor yang beredar itu sendiri, kita mau membahas versi kita bertiga. Kita bertiga. Jadi kan emang belakangan ini juga kan emang lagi viral banget ya lampor karena sempat ketangkap kamera Cong. Oh ya, itu di Iya, daerah mana? Di daerah Daerah Di daerah di media sosial doang gitu. di Pulau Jawa. daerahnya daerahnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah daerah kan Dari Jawa Nggak Tengah. boleh, nggak boleh disebut. tahu dari mana? Ini ada di deskripsi dari sumber terpercaya, Cong. Oke, jadi ini guys videonya. Coba dong gue lihat. Ting. Cepetin. Tuh. Sabar. Digegerkan dengan video TikTok yang menampilkan lampor keranda terbang. Nasab diketahui lampor merupakan iblis yang membawa keranda terbang saat malam hari. Secara turun-temurun, lampor merupakan kepercayaan mitos. Oke, jadi katanya itu videonya. Jadi katanya itu lampor itu gimana, Cong? Keranda Penjelasannya. terbang Ya. dibawa sama iblis. Ya udah nih. Mitos yang sudah beredar Mitos yang dari- sudah beredar dari zaman dulu. Di Daerah. Bener dong di daerah. di Pulau Jawa, Cong. Ya Pulau Jawa kan daerah lung. Terus Terus Nah, ini kita langsung lempar ke ini nih ya, ahlinya Frisley Herlin. apa pertanyaannya yang ingin ditanyakan ke Frisley? Mitos atau fakta? kayak Tante Feli. Mitos. Frisley Herlin pernah melihat lampor. Mitos atau fakta nih? Enggak, aku belum pernah Belum lihat. pernah ketemu secara langsung berarti ya? Enggak. Tapi dari video yang kita tonton barusan itu, yang emang lagi viral banget di media sosial, apakah itu bener emang itu keranda terbang sendiri? Apa? Atau Sebenarnya banyak yang mungkin karena ini lagi viral ya, lagi dibahas di mana-mana, jadi banyak orang yang meminta untuk cari keuntungan. Cari keuntungan. Kayak mungkin pakai tali, pakai sling Oh. atau apa gitu ya. Karena kalau dari pandangan Frisley sendiri, sebenarnya lampor ini kan cerita mitos. Ya soalnya tadi katanya gitu kan. katanya gitu? Fakta. Mitos dari dulu, kata Acong. Wah, lagi ntar lu kenal nih sama lampor di rumah gua lewat keranda. Lu tahu. Jadi kalau yang beredar itu sebenarnya ini pernah dialami langsung juga sama orang terdekat kita, Khalifa. Tapi sayang banget Khalifa Oh udah iya, pulang. Khalifanya Kalau nggak bisa. ada pasti dia ikut cerita. Jadi Iya, lampor iya. itu dia bilang kalau sempat masuk di CCTV juga kalau keranda itu terbang Emang ke terbang? depan. Enggak, tapi bukan yang terbang real terbang. Enggak. Kerandanya pindah tempat gitu Pindah dari set gitu. dari musola ke rumah salah satu warga di sekitarnya, terus besoknya warga itu meninggal. Karena Jadi katanya mitosnya itu ya, kalau orang yang lihat lampor itu, kalau nggak sakit parah, itu tuh besoknya meninggal. iya. Ada dua kemungkinan itu. Jadi katanya kayak gitu. Nah kalau menurut aku sih ini kan legenda ya, cerita legenda di mana kalau misalnya zaman dulu itu orang-orang itu kan mempunyai kekuatan yang cukup besar kayak
adu kekuatan gitu Iya. loh antara orang, bukan yang adu lo punya prajurit apa ayo Oh, kirim-kiriman berantem gitu, enggak. Jadi kekuatan. Nah mungkin cara mengirimkan kalau mungkin di sini bisa dibilang apa ya, kayak santet atau Santet, something. iya. Kalau santet sekarang mungkin udah nggak ketahuan, nggak Udah kelihatan nggak gede kelihatan. gitu ya, Ah. atau muntah darah, muntah paku gitu, kayak nggak bisa duduk kayak acong, bisa aja kan, kita nggak tahu. Bisul itu gue beda. Beda. Jadi si orang dulu itu tuh cara untuk ngasih tahu nih lo yang gue incer dengan mengirimkan sesuatu. Nah mungkin kalau dulu peti atau apa belum berbentuk keranda kayak Oh, sekarang ya, tapi lama kelamaan mungkin karena itu adalah benda besar yang kelihatan banget move-nya. Apalagi kan emang untuk ngebawa mayat ya. Iya, jadi dicapnya keranda gitu. Tapi kalau yang video yang di Malaysia itu aku pernah ngeliat, jadi itu benar-benar real dari CCTV dan nggak kelihatan. Kalau tadi kan kayak keranda aja gitu ya. Ya karena jalan. Kayak pindahnya tuh kecil, pelan banget. Kalau yang di CCTV Malaysia itu kayak bener-bener bercahaya, terus pindah kayak seret gitu loh. Jadi bukan yang pindah terbang, tapi dia memang agak ngangkat dari tempatnya terus ngegeser banget. Cuma bukan yang bener-bener Iya, terbang ngegeser kayak terus terbang di atas jam gitu ya. beberapa jam kemudian kayak dicepetin gitu CCTV-nya udah ada di depan rumah warga. I see. Jadi emang bener-bener pindah. Gila. Siapa itu? Mana Putri deh kayak. Oh. Jadi agak parno guys karena ngebahas kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian nanya Kak, lampor itu ada atau tidak? Ya mungkin ada, karena itu kan balik lagi ke kepercayaan manusia. Cuma emang Frisly pun belum pernah ketemu Lampor. Iya, lihat. melihat langsung tuh belum pernah. Tapi kalau ngelihat kayak Marsha pun bisa memindahkan barang. Jadi Acong bisa dipindahin. jin-jin kayak gitu tuh Gitu dong. bisa gue banget. takut. Di kuburan tiba-tiba Pindah. depan rumah Alipah. Sama kemarin tuh aku inget banget deh, kayaknya ada yang DM aku gitu ngebahas tentang Apa tuh? ceritanya. Duh, pokoknya yang aku ingat aja ya, inti dari si DM-nya itu ngomong gini, Kak, dia ngirimin foto, Kak, katanya tetanggaku ngeliat tuyul. Apa? Tuyul. Oh tuyul. Terus tuyulnya itu pas, jadi kayak dia ngeliat penampakan tuyul, tapi dari tetangga yang lagi nongkrong di depan rumah tuh ngeliat orang yang punya rumahnya aja masuk. Ternyata di dalam rumah itu nggak ada orangnya, lagi pada pergi. Jadi tetangganya tuh kayak ngeliat dia masuk rumah dengan keadaan Dan yang punya buka rumahnya ya? pintu, iya, yang Punya punya rumahnya rumahnya. Hmm. Terus tiba-tiba katanya bukan barang, tapi kayak emas Emas. batangannya tuh hilang di rumah si tetangga itu karena memang lagi pada pergi sekeluarga. Nah katanya ada orang yang bisa melihat dan benar-benar melihat dari awal si tetangga itu datang, tuyul gitu. Bentuknya tuyul. Nah pertanyaannya adalah, Kak, bisa nggak sih kalau tuyul itu disaksiin sama kita yang nggak punya sixth sense atau kita yang sebenarnya kayak Emang normal itu kan, aja gitu. itu kan tetangga lagi pada nongkrong, berarti kan mereka nggak yang emang nyari hantu Iya. atau apa-apa, karena emang kegiatan mereka aja. Dan itu kan ada 4 orang katanya, jadi lumayan banyak dan semuanya melihat hal yang sama gitu. Bisa atau tidak sih? Aku mau ngejawab, mungkin ini juga banyak pertanyaan yang masuk tentang mereka, maksudnya sekuat apa sih mereka sampai bisa berinteraksi sama manusia? Secara langsung itu kan Iya. ya. Aku nggak pernah bosan buat ngasih tahu sebenarnya tingkatan mereka itu sama aja kayak orang kerja. Lo nggak mungkin bisa langsung jadi direktur kecuali memang itu perusahaan milik kamu gitu. I see. Kecuali itu memang tempat punya dia. Tapi kalau misalnya untuk sampai ke jin yang mampu berubah wujud, mencelakai sampai memegang ya secara fisik, itu artinya jin yang memang udah dipelihara atau dipekerjakan. Oh, itu yang dikasih pertama. makan gitu Jadi kali ya. tingkatannya nggak yang cuma jin doang, tapi kita bisa ketemu setan, kita bisa ketemu siluman, kita bisa ketemu banyak hal. Dan kalau dibahas tentang 4 orang itu kan sebenarnya mereka nggak indigo kan, kenapa mereka bisa ngelihat hal yang sama gitu. Artinya apa ya? Tuyul ini kan berkali-kali aku ngomong itu perjanjian antara manusia dengan jin. Apalagi Jadi memang dikasih ada makan juga ya? Iya, bener-bener real kan dikasih makan. Ada perjanjian loh sampai dia sekuat itu karena memang sudah ada stepnya nih sampai si tuyul itu mencuri uang. Apa yang harus kita berikan gitu? Apa yang harus kita lakuin? Terus pengorbanan antara manusia sama jinnya tuh apa yang membuat antara jin sama manusia itu ada ikatan, gitu kan? Jadi kalau kalian tanya, mampu nggak sih Kak si tuyul itu merubah wujudnya jadi seolah-olah dia manusia, bukannya yang merubah wujud itu genderuwo. Kalau tingkatannya jin itu nggak bisa dibilang dia bentuknya genderuwo atau tuyul,
mungkin ya dia memang bentuk jin, dia bisa merubah menjadi wujud apa aja yang emang dia mau. Betul. Begitu tuh bisa sih. Karena udah dipekerjakan sama Manusia. dan udah ada keyakinan yang membuat dia tuh makin Makin kuat. kuat. Gitu guys. Jadi kalau ngebahas tentang kejadian-kejadian kayak gini di sekitar kita pasti banyak banget Oh, sih. sama ada juga yang sempet nanya gini, nge-DM gue. Kita juga kan punya banyak boneka gitu dan emang ada isinya kan. Itu kita kan. Nah, kalau emang orang gitu yang emang orang awam nggak tahu soal mistis-mistis gini lah, terus dia punya lah boneka contohnya kayak Emily gitu. Bisa nggak sih emang itu boneka tiba-tiba ada yang masuk atau emang bisa tuh boneka nggak ada yang masuk sama sekali? Oke. Ini tuh bicara tentang boneka atau tempat ya. Jadi Marsha juga mungkin pernah ngejelasin kalau boneka itu adalah tempat paling gampang paling untuk gampang. makhluk mereka itu masuk menjadi wadah atau rumahnya. Hitungannya sama aja kayak kita. Ketika kita ngelihat ada kontrakan kosong nih, kita butuh tempat tinggal ya, kita akan menanyakan gitu bisa atau enggak. Nah, kemungkinannya dua, kalau emang itu boneka kamu beli tanpa ada doa-doa atau apa dari yang bersangkutan sama hal-hal mistis kayak gini, ya itu gampang banget dimasukin sama jin yang ada di rumah kamu atau tempat kamu gitu. Tapi kalau emang itu udah dipagerin, didoain, ya bisa aja itu jadi boneka yang boneka kosong. Karena boneka itu paling gampang banget. Itu kan benda yang menyerupai manusia ya. Paling menyerupai. Iya, Iya. ada mata, ada tangan, ada kaki, dan makhluk kayak gitu suka banget untuk masuk gitu. Suka tiba-tiba masuk gitu. Misalkan kita kan beli boneka nggak tahu kan, kita kan random di itu mana dia, aja. itu Bisa dia. tiba-tiba langsung cert masuk, udah aku mau di sini gitu. Bisa banget. Bahkan jangan salah, satu boneka tuh bisa isinya lebih dari 50 makhluk. Tergantung dari seberapa banyak makhluk yang ada di sekitar kita. Itu Bobby tuh coy. Katanya berapa orang? Tuh si berapa? Pici lagi ngomong. Jebol gitu. Jebol ya kayak pintu. Bahasa lu kurang etis coy, jebol. Apa ya boneka jebol? Kan udah dibilang sama Fris, boneka tuh paling gampang dimasukin. Itu kan banyak banget dari sekian boneka kan katanya Bobby paling banyak kan. Iya, karena dia tuh secara nggak langsung jadi kayak pintu gitu loh. Makhluk-makhluk yang masuk kan makhluk yang bisa keluar, bisa kita pindahin, bisa aku pindahin kan. Jadi ya dia ngerasa kayak ya udah ini tetap kosong, siapapun bisa datang Untuk Bobby. untuk masuk ke boneka. Kalau Emily kan dia udah Udah ngetek ada kayak isinya. oh ini Emang aku ini, isinya. Oh Bobby emang dikosongin biar siapa aja nih masuk nih gitu. Bet. Terus kalau ngikut sama lu yang 19 itu pernah ada yang masuk Bobby nggak? Iya. Pernah, tapi balik lagi karena kan dia tahu Balik ngikutin lagi. yang mana. Oh, ke atas. Udah nggak ada cowok. Beda. Oh si A. Oh iya katanya dia di Bobby sekarang. Iya. apa, Tapi dia masih- nggak ngerasa itu tempat dia, jadi masih bisa diisi sama yang lain. Oh. Si A yang ini. Oh berarti kalau emang bener-bener mau satu boneka tuh isinya satu makhluk, kalau dia udah bener-bener Nyaman. nge-tag gitu kayak ini tuh tempat gue, ini tuh Dan tempat kitanya udah mengiyakan kalau itu makhluknya. gue. Oh. Boneka Marsha, ya Marsha nggak akan ada yang bisa masuk. Kita kan ngasih gitu. keyakinan. Oh iya 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 iya. iya. Jadi balik lagi bentuk mereka itu sama aja kayak apa yang kalian pikirkan. Makanya aku bilang kenapa aku bilang aku nggak takut sama makhluk kayak gitu. Takutnya lebih sama manusia. Kita sesama manusia nggak pernah tahu niat dari satu dan dua orang lainnya gitu. Tapi kalau makhluk itu mereka mengikuti apa yang kita pikirin. Aura kita seperti apa. Kalau negatif kayak acong ya negatif. Positif terus juga positif vibes. Bobby pasti ya yang Tapi emang ngebahas soal boneka tuh apa menarik banget ya. Karena jadi aku pun Sun tuh bakal punya boneka. lu mau iya lu ini. Lu taruh kamar lu sendiri ya, nggak ada taruh di luar. Sabar. Jadi itu tuh emang bentuknya tuh rada aneh. Bentuknya tuh pocong. Pertanyaanku satu nih, apakah yang masuk ke boneka itu pasti pocong? Enggak kan? Tergantung, tapi nanti biarin aja aku yang masukin pocong. Kan nanti ku gantung di depan. Ih, masa katanya mau digantung di depan, Cek. Mau digantung di depan pintu. Ngomongin apa? Gimana gua nggak shock? Foto ya. Gue datang ke sini shock gue.
langsung pocong disambut. Nggak, maksudnya bisa kan yang dimasukin tuh anak kecil gitu-gitu. Bisa. Lu kalau event isinya itu pun anak kecil tetap aja lu gua ngatain itu pocong. Iya. Ya nggak usah dilihat, kan gue Nggak usah dilihat, gimana nggak mau dilihat? Mengadopsi itu bukan untuk lo lihat, Cong. Ya lu pajang ya gua ngeliat. Lu pajang di sini gua lihat. Langsung set buka pocong. Gua tiba-tiba ada gede di belakang, pocong gede. Tuh, lu mah pikiran lu kayak gitu kan, energi lu membentuk sesuatu, Cong. Lu gak mau positif juga itu anak kecil lucu. Pocong. Lu gantung. Mending itu gua gantung tuh boneka gua taruh situ. Walaupun gua suka situ pocong dalamnya juga gua ngeliatnya itu lucu. Oh iya, tapi serius itu pocong. Lu mau itu? Ih gak tau. Emang masukin. Ih. Di si pocong jangan ih. Ya intinya ya mungkin untuk nextnya kita bisa ngebahas boneka lebih dalam lagi ya. Dan kita sekalian undang bintang tamunya boneka-boneka juga. Ya, iya, maksudnya yang di bidangnya ya. Di bidang Enggak, boneka. boneka-boneka juga. Oh, bintang tamunya, boneka. Ini acong boneka. Ada Badut gue. Kok boneka takut lu boneka kotak. Iya, Belum ada boneka lu kotak. sama boneka pocong, gua boneka. Bisa gak sih custom boneka kotak gitu? Boneka dudu ya. Semua itu isinya jadi gak serem gak sih? Itu gak tau sih. Wih, Iya, mungkin Viva Talk kali ini sampai sini dulu ya, karena kita mau bikin video yang lebih seru lagi di sini. Video apa, Cong? Hello Marce. Halo, Marce. Hello Ngap. Hello Ngap yang kemarin kan? Kalau nggak gitu guys. Oke, thank you banget udah nonton. Makasih Semoga banget. suka video ini dan Komen di bawah, komen di bawah. Nextnya itu Viva Talk mau ngebahas apa? Jangan lupa di like. komen. Subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. See you in the next episode. Goodbye. Si Lave gitu.